Hola, ya selamat datang di Bromiko Channel. Kali ini kita mau adain segmen dengerin story. Nah, dengerin story ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampir di kita tentang program bayi tabung. Nah, kali ini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dengan pengalaman yang ada di kita tentang program bayi tabung yang sudah kita laluin ya. Dan nanti semoga pengalaman kita yang kita bagi bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin Bromiko ini. Oke? Tongkrongin. Kali ini kita bakalan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah temen kita sodorin melalui WA, melalui YouTube maupun DM Instagram di kita. Karena kemarin tuh edisinya kan lebih secara general aja bayi tabung. Nah, kali ini lebih detail yang mau kita bahas dan juga bakalan kita jawab dari pertanyaan teman-teman yang udah dikirim ke kita. Oke, dan kita sudah merangkum, sudah memilah ya, selain memilih pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tampilin. Dan ini berdasarkan pengalaman yang udah kami laluin ya. Jadi nanti kalau misalkan ke depan teman-teman juga bakalan bayi tabung atau mau program, nah itu kondisinya masing-masing. Ini yang sesuai yang sudah kami lalui. Oke. Jadi masuk pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan ya hampir semua orang selalu bertanya seperti ini. Alasan mengapa mengikuti program bayi tabung? Nah, itu yang tak jawab. Yang pertama sekali, kenapa kita mengikuti program bayi tabung ini? Yang pertama itu alasan kami karena didesak sama orang tua. Sebenarnya bukan langsung ke program bayi tabungnya, cuman kita langsung istilahnya dioyok-oyok untuk segera ke istilahnya program untuk kehamilan gitu loh. Tapi ketika kita sudah program kehamilan, langsung disodorkan program bayi tabung gitu. Setelah ini ya setelah konsultasi dengan dokter spesialisnya. Iya, dan memang karena waktu itu kenapa orang tua kita sampai mendesak sekali, karena memang waktu itu saya susah hamil, ada beberapa penyakit yang mengganggu kehamilan. Jadi kok suwe, kok lama gitu. Akhirnya didesak lah untuk kita segera program bayi tabung saja. Apa itu yang menjadi penghalang terbesar untuk tidak bisa hamil? Kalau di aku sih kisah coklat, tapi aku mau jawab dulu juga. Beberapa teman-teman juga ada yang nanya waktu itu, kenapa sih kita nih cewek-cewek kok susah, beberapa kondisi kayak apa sih yang biasanya di cewek-cewek yang bikin susah hamil. Nah, biasanya sih yang paling banyak itu dari cewek-cewek itu biasanya PCOS. Jadi PCOS itu dia produksi telurnya itu sangat-sangat melimpah, tapi tidak jadi kayak tidak beraturan gitu loh. Kadang banyak banget, tapi nanti tanggalnya yang nggak bisa buat bahasa Indonesianya apa sih, dititeni itu loh. Pokoknya tanggalnya itu susah ditentukan. Nah, akhirnya susah gitu. Terus habis itu kalau saya kista coklat itu juga sering banget di cewek-cewek kena kista coklat. Terus habis itu ada yang ovarium, jadi penghasil telurnya itu, jadi di sini ada uterus, nah sebelah sini ada ovarium. Nah itu kadang-kadang ada yang radang, terus habis itu ada yang menghambat buntu, itu juga ada. Jadi produksinya tidak lancar. Kadang-kadang 1 bulan itu dari satu telur nih, dari ovarium yang satunya. Lah yang satunya ini nggak bisa keluar juga. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya kemungkinan buat hamilnya jadi lebih kecil.
Terus ada endometriosis, itu radang di di uterus, di kandungannya itu. Nah, jadi akhirnya spermanya itu susah nempel kayak gitu. Jadi karena dia ada radang susah nempel, akhirnya susah buat hamil. Yang paling banyak sih itu tadi yang saya sebutin. Ada beberapa juga yang lain sih, cuman yang paling banyak itu. Jadi di pengalaman kita ini, kami ini memang yang ada sedikit masalah di istri. Jadi kalau di saya memang waktu itu tes jumlah sperma itu berapa ya? Banyak lah, pokoknya normal. Jadi terus ada pertanyaan gini, sebelum program bayi tabung itu pernah nggak ada usaha yang lain untuk bisa hamil gitu? Kita sih waktu itu udah ke program hamil biasa. Program hamil biasa itu maksudnya kayak memperbaiki hormon-hormonnya saya, dan juga waktu itu memperbaiki punya suami juga. Jadi dia minum kayak suplemen gitu dari dokternya. Jadi untuk memperbaiki atau memperbanyak dari jumlah sperma dan juga pokoknya biar bagus gitulah. Terus habis itu ada yang bilang biar berenangnya biar bisa mantap. Nah, terus habis itu kalau saya itu tadi hormonnya diperbaikin karena kadang-kadang hormonnya ada yang naik turun, yang akhirnya jumlah telurnya kurang banyak. Tapi kalau yang di aku sih lebih ke kisah coklatnya ya waktu itu ya. Gara-gara itu sih, itu yang paling parah karena sampai harus melewati 2 kali operasi. Karena kisah coklat yang pertama itu yang dari kita ketahuan dari kita yang program hamil biasa itu ya, di USG. Terus habis itu hormonnya oke, hormonnya bagus. Ternyata di USG lah ketahuan ada ini si bandel kista coklat ini. Terus habis itu dioperasi lah, dioperasi. Terus habis itu 3 bulan kemudian ternyata ada lagi. Ya itu kista coklat juga. Dan akhirnya setelah kita memutuskan buat bayi tabung sama dokter kandungannya, diputuskan juga saya harus diperbaiki waktu itu. Jadi tempatnya anak ini harus diperbaikin, jadi harus diambil lagi, jadi operasi lagi gitu ya. Jadi memang usaha kita sebelum bayi tabung itu ada, cuman karena belum berhasil akhirnya kita melangkah ke tahap berikutnya di program bayi tabung itu. Ini beberapa pertanyaan lagi ya yang ke kita. Program bayi tabung di rumah sakit mana dan alasannya apa? Boleh dijawab juga. Saya sih. Iya siap. Jadi kita program bayi tabung di rumah sakit Verina ya, di Surabaya. Alasannya kenapa? Karena kita juga dapat rekomendasi dari orang tua yang kenal sama tim dokternya, dan juga kebetulan di rumah sakit itu ada salah satu dokter yang berhasil dalam program salah satu artis pedangdut ya, penyanyi pedangdut. Nah, itu yang menangani artis itu berhasil. Jadi ya kita percayalah ke rumah sakit ini dan timnya. Dan kenapa juga kita memilih itu? Karena di rumah sakit itu mulai dari awal sampai akhir itu step-stepnya itu dokternya sudah ada di situ semua. Jadi kita nggak pindah-pindah rumah sakit. Ya, jadi ada dari awal tuh kan ada biasanya langsung tes lab. Nah, tes lab buat hormon-hormon apa segala macem itu semuanya dites. Nah, di situ udah ada. Terus habis itu ada juga dokter kandungan karena memang sangat berhubungan sekali antara dokter andrologi dan juga dokter kandungannya tuh. Jadi di situ udah lengkap banget. Terus habis itu nanti kalau misalkan perlu tindakan, lalu habis itu nanti kalau misalkan ada butuh rawat inap, itu juga di situ juga udah disediain. Jadi kita pilih di situ karena memang di situ udah lengkap. Jadi nggak usah lari kemana-mana lagi. Ya betul, satu tempat itu kadang-kadang periksa dari pagi sampai siang, nanti habis itu sore balik lagi. Nah kayak gitu. Kalau misalkan kita di rumah sakit yang lain ya belum tentu bisa cepet itu prosesnya. Makanya kita memutuskan untuk di rumah sakit Verina itu.
Lalu apa saja proses atau tindakan medis program bayi tabung ini yang dijalani oleh Vika dan saya? Nah, teman-teman banyak yang nanya ini karena memang proses bayi tabung tuh katanya ruwet. Nah, mereka penasaran apa sih yang udah kami laluin ya, dari apa aja. Dari yang pertama itu yang tadi udah aku sebutin, dari pertama kali datang daftar dulu, yang pasti daftar dulu ke klinik fertilitas. Nah, habis klinik fertilitas nanti dari situ ngobrol-ngobrol dulu sama dokternya. Habis ngobrol-ngobrol dulu kita harus cek dari semua hormon, darah lengkap. Terus habis itu bagaimana hormon-hormon wanita. Terus habis itu yang cowok juga, suami saya, semuanya itu dicekin. Nah, itu habis dari itu balik lagi ke fertilitas. Terus habis itu nanti dicek di dokter kandungannya, dicek juga ada apa di USG, di perut saya apa segala macam itu. Terus nanti balik lagi ke fertilitas. Kayak gitu aja sih, nanti diikutin alur-alurnya aja. Terus habis itu kalau misalkan udah oke, kita sudah memutuskan untuk akhirnya program bayi tabung. Nah, itu kita mulai diatur seperti pembesaran telur, terus habis itu menstruasi. Jadi datang tuh nggak langsung dikerjain, tapi nanti disesuaikan dulu sama kondisi kita masing-masing. Jadi misalkan nih habis mens gitu, terus habis itu nanti dievaluasi sampai datang lagi mens bulan depan. Nah, habis mens bulan depan ini baru diatur itu harus pembesaran telur. Habis pembesaran telur nanti kalau suntik selama 2 minggu, habis suntik selama 2 minggu nanti dicek lagi hormonnya ke dokter kandungan lagi. Terus habis itu kalau udah oke, di OPU namanya. Jadi OPU itu diambil sel telurnya yang udah dibesarin ini tadi, diambil. Terus habis itu dimasukin spermanya, dikembangkan di laboratorium. Terus habis itu nanti oke, kalau misalkan kondisi dari calon ibunya ini oke, bisa langsung di embrio transfer. Embrio transfer itu nanti habis embrio transfer oke, bed rest dulu selama 2 minggu. Jadi kalau bisa udah di atas kasur aja selama 2 minggu. Nanti habis itu baru kita tes lab lagi di dites hamil lah. Duh, susah banget. Dites kehamilan. Terus habis itu kalau memang sudah hamil ya tinggal menjaga kehamilannya aja. Jadi kalau di pihak wanita mungkin lebih banyak ya. Iya. Kalau dari pria sih ini kebetulan. Seru nih. Cowok ini seru, banyak yang nanya soalnya. Yang cowok ini gimana kalau yang cowok? Kalau di saya sih cuma satu di lab yang awal itu keseluruhan penghitungan sperma dan sebagainya, dan yang kedua adalah pengambilan sperma. Itu aja. Itu kalau mau nanya sendiri aja lagi. Jadi kalau yang mungkin kebetulan di saya yang baik-baik saja, sehat, perlakuannya seperti itu. Iya. Ya. Oke, terus apa saja sih pantangan-pantangan yang harus diterapkan oleh sang ibu? Oh iya, kalau pantangan-pantangan itu banyak, tapi yang paling penting itu adalah nggak boleh stres. Itu karena tidak dipungkiri, kayak kondisinya kalau misalkan kayak aku nih, udah istilahnya yang ada apa-apa itu yang cewek, terus habis itu udah selesai dioperasi, terus habis itu nanti belum lagi hasilnya nanti kayak gimana, terus habis itu tekanan-tekanan dari orang-orang yang sering gimana hasilnya, itu cukup membuat tekanan-tekanan tersendiri. Nah, terus habis itu juga waktu itu dokter setelah ET kalau nggak salah, setelah ET itu dokternya ngomong gini ke aku, ngomong, "Bu, saya kok seneng lihat ibu karena ibu nggak dalam keadaan stres. Kita berdoa, jadi nyantai banget, sayanya mah nyantai aja. Nah, kita berdoa bareng-bareng, Bu, biar ini sekali tapi langsung berhasil gitu." Dan ternyata udah kelar dua. Iya. Nah, itu ternyata emang hasilnya sangat berpengaruh menurutku, sangat berpengaruh dan bener-bener sekali, terus habis itu berhasil. Terus, nah ini banyak juga pertanyaan, kisaran
pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam program bayi tabung ini. Ya, ini agak detail ya, ini agak. Ini saya bacakan. Ini untuk berapa kalinya kita sudah lupa sih, karena seringnya kita ke sana. Jadi kita sebutin aja kayak gini. Pendaftaran itu 35.000 Ya. sekali daftar ya. Terus ke fertilitasnya 350.000. Terus ke dokter kandungannya per datang itu 200.000. USG awal, nah yang USG awal yang wanita itu 1,5 juta. Kalau yang saya 1 juta. Itu lab. Lab USG itu 240.000. Yang lab baru, yang pihak wanita itu 1,5, yang pria 1 juta. Terus masuk di programnya kayak pembesaran telur itu 400.000 per ampul. Itu suntik untuk memperbesar Nah, telur. dan itu satu hari 4 kali. Bukan sayang. Maksudnya Iya, itu sekali suntik itu kalau aku, nanti kalau di yang cewek-cewek lain juga belum tentu. Kayak di aku ini sekali suntik itu saya membutuhkan 4 ampul. Nah, 1 ampul harganya 400.000. Jadi sekali suntik itu 1.600.000 begitu. Iya benar. Maksudnya kita nggak cerita gitu tadi kami. ngomongnya. Oh, iya. Ya Oke. gitu kan. Jadi per ampul itu 400.000. Bener toh? Kamu nyuntiknya tadi 4 kali, nyuntiknya cuma sekali. Dalam 1 hari. Iya, nyuntiknya cuma sekali. Oh, gitu. Jadi 1 ampul. Dia nyuntiknya 4 kali. Jus. Loh, Waduh. enggak dalam 1 hari maksudnya. Enggak toh. Ya ampun. Ya itu tadi lah pokoknya yang aku sebutin tadi. Aduh. Oke lah, itulah. Terus. Opu. Opu itu apa sih? Opu itu pengambilan telurnya. Nah, itu 9 juta. Terus ET. Ya, ET itu apa maksudnya? Embrio transfer. Oh iya, itu embryo transfer. Itu yang paling besar sih. Ya. Embryo transfer itu 24 juta. Terus kalau kontrol kan setelah itu yang terakhir toh. Kontrol itu selalu di lab. Jadi diambil darahnya terus di lab itu per lab itu 110.000 Ya. ya. Kisarannya segitu. Dan itu di tahun 2000. Ini semua di tahun 2018. 2018. Ya. Ya, jadi kisaran totalnya itu ya sekitar berapa? Ini sekali lagi di Ya. kita ya, di kami berdua itu kisarannya ya nanti boleh dihitung sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan nanti di teman-teman juga nanti mungkin akan lebih berbeda, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal gitu karena kondisinya masing-masing. Ya dapat 1 mobil lah. Oh iya, Gitu ya. door prize, dapat 1 mobil. Totalnya segitulah, dapat 1 mobil ya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan keputusan waktu kita mengambil keputusan untuk program bayi tabung. Nah, itu ada pertentangan ya. Awalnya dari saya itu merasa alami aja lah, karena Tuhan sudah menciptakan pasti dikasih lah. Anggapan saya seperti itu. Nggak perlu kita program bayi tabung, dan anggapan saya juga bahwa bayi tabung ini adalah ciptaan manusia kan gitu toh. Iya, betul. Karena yang memprosesnya adalah manusia. Tapi kita berdua yang seiman dan punya kakak rohani juga, kita dikasih masukan bahwa jalannya untuk punya buah hati itu ya bermacam-macam gitu. Ya. Bukan hanya alami ya, puji Tuhan kalau alami semuanya teman-teman. Tapi di kita kejadiannya seperti itu. Jadi kita diizinkan untuk program bayi tabung. Dari saya sih awalnya seperti itu, ada pertentangan, nggak usah bayi tabung, wis biayanya mahal, belum tentu jadi kan itu. Ya. 50-50, 50-50 gitu. Jadi nggak usah lah, tunggu aja. Tapi ya itu tadi, Tuhan izinkan untuk kita berproses seperti itu. Dan yang paling aku ingat itu aku ngomong ke Jatmiko waktu itu.
karena dia nggak mau ya. Terus aku bilang, loh ini adalah salah satu cara juga buat Tuhan tolong kita loh. Belum tentu, maksudnya itu gini, Tuhan kasih pertolongan tuh sesuai dengan caranya, bukan dengan mindset yang kita punya. Oh Tuhan tolong berarti harus lewat jalan A, nggak gitu. Tapi nanti Tuhan juga bisa kasih jalan B, C, D, E. Nah lihat-lihat kitanya juga menanggapinya bagaimana, kayak gitu sih. Terus habis itu juga istilahnya untuk memutuskan akhirnya kita berdua untuk mau bayi tabung itu juga nggak cepet teman-teman. Itu juga memerlukan waktu dan juga memerlukan proses. Kita juga gontok-gontokan, kita juga punya pandangan masing-masing. Nah proses buat menyatukan pandangan kita itu dia yang istilahnya yang lumayan ya. Tapi akhirnya jadi pokoknya harus satu ini deh, satu pandangan deh, harus satu visi deh. Kalau nggak kayak gitu tetap aja nggak bisa, iya nggak? Jadi ketika kita punya sudah banyak pertimbangan, akhirnya kita sepakat atau setuju ya, Iya. untuk menjalani program bayi tabung. Dan yang kerasa banget itu ini apa namanya? Kan karena yang sakit aku, dia kan sehat-sehat aja, ya kan? Pasti. Emang nanti aku ingat kamu mendoakan aku setiap hari untuk aku punya pikiran dan sehat loh. Jadi istilahnya itu kita harus saling support. Karena udah aku yang istilahnya yang nggak kurang sehat, terus dia yang sehat. Jangan makin yang kurang sehat ini makin dipush. Ya pokoknya aku maunya alami. Lah ya apa? Ya harus usaha berdua gitu loh. Meskipun kamunya mau alami, tapi kan kamu juga harus support aku. Dibawa berobat kayak kita harus cari istilahnya sumber masalahnya ini apa, kita kerjain berdua, kita berjuang berdua. Nah itu yang mantap. Harus setuju kedua belah pihak ya, Ya, untuk bisa menjalani itu. Karena dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan. Ya. Kenapa dibilang berat? Karena termasuk biaya, tenaga, pikiran itu berat. Ya, Tapi kalau dibilang ringan ya, saya juga berat badan. kalau ringan ya karena kita menjalani berdua, sepakat, yuk kita jalan gitu. Jadi nggak terbeban gitu. Ya loh. benar. Dan saling support. Saling Ya. support, Saling bukan support. tersupport. Iya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau memutuskan akhirnya akan proses bayi tabung, apa aja nih yang harus disiapkan terlebih dahulu? Yang pastinya kan tadi udah kita sebutin rumah sakitnya, kalian harus tahu bener-bener ini rumah sakitnya abal-abal apa enggak. Terus habis itu pengalaman-pengalaman para dokter yang udah megang itu juga kayak gimana. Terus habis itu banyakin browsing tentang bayi tabung, tapi sebenarnya bayi tabung juga nggak terlalu yang nakutin juga kok. Iya, jadi mungkin juga bisa searching tingkat keberhasilan suatu rumah sakit juga toh, Ya, untuk betul. bisa kita meyakinkan kita program bayi tabung di tempat itu. Jangan berkecil hati buat kebanyakan cewek-cewek yang memang masalahnya kebanyakan di kita, nggak apa-apa, itu memang udah udah sesuatu yang Tuhan izinkan, yaitu untuk memproses juga gimana kekuatan dari pernikahan kalian gitu. Garwo sigarane nyawa. Tuh. Jadi kalau Yang artinya sigarane nyawa, belahan jiwanya, belahan nyawanya. Jadi kalau teman-teman siapapun lah yang bermasalah di pihak wanita atau pria, tetap saling support. support. Seorang pria juga nggak boleh meninggalkan tanggung jawabnya Ya, juga. betul. Oke? Terus jangan lupa yang terakhir yang paling penting adalah persiapkan dana kalian. Gitu, persiapkan juga kesehatan, maksudnya tuh daya tahan tubuh, karena memang memerlukan banyak tenaga untuk program bayi tabung ini gitu. Ya, betul. Oke. Jadi dari kita, pengalaman kita, Moga-moga bisa bantu kalian semua yang mau program dan juga yang udah tanya-tanya ke kita. jadi bahan pertimbangan juga ya toh. Ya, benar. Oke. Dan tetap kalau memang misalkan kalian masih ada mau tanya, nanti kita
by private aja gitu. Guys, kita tetap mau jawab kok, kita bantu. Ya, jadi Kita mau say thank you buat teman-teman yang udah nonton video dari Bro Miko. Tetap pantengin terus di video-video kita ke depan. Moga-moga bisa share ini bisa bantu kalian-kalian semuanya memecahkan kebosanan-kebosanan yang ada di rumah atau dimanapun berada. intinya Oke? kita menghibur kalian. Ya. Oke? Oke. Dan jangan lupa suka, komentar, dan berlangganan di channel Bro Miko. Yes. Dan tekan loncengnya biar bunyi ting tong.